Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan kita masih ketemu kembali di ibadah online kita sekolah minggu. Ibu harapkan adik-adik tetap semangat, penuh sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ada pujian sekali lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dan di mana. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan kidung jemaat dan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, dan siapkan persembahannya. Kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Lipat tangannya ya adik-adik, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan yang bertahta daripada surga di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah melalui online kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati guru sekolah minggu terlebih Tuhan
Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-24 setelah Trinitatis. Kita bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Untuk itu, mari kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 5, ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah namamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu.
Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat yang pertama dan kedua. Jika jiwaku berdoa. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan November ini, yang tertulis dalam 2 Timoteus 2 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Gembalaku. Kita nyanyikan ini 2 kali adik-adik.
Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Himne Jemaat nomor 425 berkumandang suara dari seberang ayat yang pertama dan kedua. Berkumandang suara dari seberang, iringan cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menerang, iringan cahayamu, kirimlah berita Injil, menyerang yang terdalam, kirimlah berita Injil, menyerang yang terdalam. Kita dengan berikan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikanlah jangan jauh, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyerang yang terdalam, kirimlah berita Injil, menyerang yang terdalam. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik semua? Kiranya semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya akan selalu bersuka cita dan semangat sampai mengakhiri ibadah kita nanti. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah disiapkan, mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati hidup kami hingga pada pagi hari yang indah ini. Terlebih saat kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing lewat ibadah online ini. Semuanya itu kami terima dari kebaikan Tuhan yang memberikan waktu bagi kami. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mula yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami semuanya ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta dikuatkan untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan, dan hari ini pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh saudara kita, sahabat kita yang baik,
Diego Sirait. Mari kita dengarkan demikian firman Tuhan. Halo, saya Diego Sirait. Saya akan membacakan Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 53. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk. Dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota. Disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, hingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera. Imam Dion Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuatku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh muka bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf, bukan? Nah, coba ingat adik-adik, dalam khotbah ibadah kita hari Minggu tanggal 15 Agustus yang lalu, Amang Pendeta sudah menceritakan bagaimana Yusuf sampai ke Mesir. Yusuf yang dulu dimusuhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya, karena Yusuf pernah bermimpi bahwa saudara-saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Yusuf menceritakan mimpi itu dengan jujur kepada saudara-saudaranya yang membuat mereka menjadi benci. Maka saudara-saudaranya berencana membunuhnya. Tetapi salah seorang saudaranya yang bernama Ruben berkata, "Jangan kita bunuh dia." Maka Yusuf pun tidak dibunuh, tetapi dilemparkan ke dalam sebuah sumur kosong yang tidak ada airnya. Kemudian saudaranya yang lain yang bernama Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu? Baiklah, kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia adalah saudara kita, darah daging kita." Maka mereka pun sepakat untuk menjualnya. Nah, ketika ada saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang Midian lewat, Yusuf pun diangkat dari dalam sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf pun dibawa mereka ke Mesir dan tinggal di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Itulah adik-adik, awalnya Yusuf akhirnya tinggal di Mesir. Nah, selama di Mesir dia tetap menjadi anak yang baik, anak yang jujur dan setia kepada Tuhan. Dan suatu ketika Raja Firaun bermimpi dan ternyata tidak ada seorang pun dari antara peramal-peramal di Mesir yang dapat menjelaskan mimpi Firaun itu. Maka Yusuf pun dipanggil untuk menjelaskan makna dari mimpi itu, dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Itulah yang dituliskan dalam nats khotbah kita hari ini. Dengan hikmat Yusuf pun menceritakan arti dari mimpi itu. Dan karena itulah dia diangkat sebagai penguasa atas istana dan rakyat Mesir. Kalau kita baca dalam Kejadian 41 ayat 41 dituliskan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik semua, dalam nats khotbah kita hari ini diceritakan bahwa makna dari mimpi Raja Firaun itu yang diartikan oleh Yusuf tentang negeri Mesir menjadi kenyataan. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Pada saat 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf menanami ladangnya dengan gandum dan menuai hasil ladangnya dengan melimpah. Dalam ayat 49 tadi dituliskan, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf menyimpannya sehingga ketika 7 tahun kelaparan mereka mempunyai persediaan makanan. Mesir yang dilanda kelaparan itu masih memperoleh makanan dari Yusuf. Adik-adik semua, kita menerima pengajaran dari firman Tuhan tentang kisah Yusuf, seorang yang setia kepada Tuhan walaupun ia berada di tengah-tengah bangsa yang berbeda agama. Yusuf tetap menunjukkan identitasnya, kepribadiannya melalui karya dan pekerjaannya. Hikmat dari Tuhan yang dipakainya menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Tuhan memberkatinya supaya menjadi berkat bagi bangsa Mesir itu. Maka adik-adik kita diajarkan orang yang setia kepada Tuhan akan selalu diberkati. Dan sekarang kita diajarkan supaya menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat bijaksana kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Sehingga hidup kita menjadi terberkati dan kita menjadi berkat bagi semua orang. Anak Tuhan harus menjadi berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami meneladani Yusuf, yang Tuhan berikan hikmat sehingga dia menjadi berkat. Dan demikian kiranya kami semua anak-anak-Mu saat ini juga Engkau berkati supaya kami juga menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam keadaan sekarang ini ketika COVID-19 masih menghantui kehidupan kami, bahkan juga ketika terjadi banjir di tempat kami, biarlah kami Tuhan berikan hikmat supaya kami juga dapat belajar dengan baik. Anak-anak-Mu dapat mengikuti pelajaran sekalipun di masa-masa sulit ini. Supaya dengan hikmat dari Tuhan anak-anak-Mu tetap memperoleh ilmu pengetahuan saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam banjir saat ini. Tuhanlah yang juga memberikan kekuatan serta mengajari kami untuk peduli dan mau berbagi kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu dan juga para hamba-hamba-Mu Parhalado. Kiranya dengan kasih setia-Mu Tuhan mencukupkan keluarga kami, guru-guru kami bahkan Parhalado
dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan, baik kesehatan maupun rezeki. Terpujilah Tuhan dan ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kuis. Adik-adik sekolah minggu, kuis kita hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama anak sulung Yusuf yang disebutkan tadi dalam nats khotbah kita dan apa artinya? Siapa nama anak sulung Yusuf yang disebutkan tadi dalam nats khotbah kita dan apa artinya? Yang kedua, berapa tahukah negeri Mesir menerima kelimpahan hasil panen? Berapa tahukah negeri Mesir menerima kelimpahan hasil panen? Jawaban kuis dikirim lewat WA kakak guru sekolah minggu hari ini juga ya adik-adik. Ingat, hari ini juga. Kami tunggu, terima kasih. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya. Sambil kita mengangkat pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu paruh-paruh, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Sekali lagi. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu paruh-paruh, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.